Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sandrina Evanalia. Kali ini kita akan update seputar MotoGP, tentunya informasi menjelang MotoGP Phillip Island Australia dan juga yang akan berlangsung pada 19 Oktober 2025 nanti. Nah, yang pertama ini Ducati sudah merilis gitu ya, sudah menginformasikan bahwa Marc Marquez bakal diganti oleh pembalap tes Ducati yaitu Michel Pirro untuk balapan di MotoGP Phillip Island 2025 nanti. Tapi ini belum diketahui ya, apakah Michel Pirro ini akan menggantikan Marc Marquez juga di MotoGP Sepang Malaysia 2025 nanti. Dan seperti yang diinformasikan oleh Ducati, Marc Marquez ini memang sedang melakukan pemulihan gitu ya terkait dengan cedera bahu kanannya di Madrid, Spanyol alias di rumahnya Marc Marquez. Kita ulas balik sedikit apa yang dialami oleh Marc Marquez terkait dengan cedera bahunya. Waktu kemarin kita juga sama-sama tahu teman-teman yang udah nonton di MotoGP Mandalika 2025, Marc Marquez ini diseruduk gitu ya sama Marco Bezzecchi di lap pertama. Kalau misalkan kita lihat memang dari pihak Aprilia, kemudian juga Marco Bezzecchi ini sudah mengakui kesalahannya karena memang Marco Bezzecchi ini menabrak Marc Marquez dan juga akhirnya saat itu juga Marco Bezzecchi gitu ya setelah, menabrak Marc Marquez di pinggir lintasan, itu juga kelihatan Marco Bezzecchi juga udah minta maaf langsung kepada Marc Marquez dan Marc Marquez ini juga sudah langsung memberikan maafnya kepada Marco Bezzecchi, kayak gitu. Meskipun kalau misalkan kita lihat di video yang dirilis oleh Ducati, ketika Marc Marquez udah, menjalani pemeriksaan di medical center gitu ya, kemudian juga udah ketemu sama tim, Ducati di box Ducati waktu itu, Marc Marquez ya bilangnya, Rigamonti bilangnya ini memang bukan kesalahan dari Marc Marquez dan Marc Marquez itu juga tahu kalau misalkan ini bukan kesalahan dari Marc Marquez. Tapi ya udah namanya juga ini insiden, balapan gitu, Marc Marquez juga menyadari itu, dia juga mengakui itu dan ya dia bilangnya juga minta kepada fansnya untuk enggak menghujat ataupun juga memberikan, apa ya, komentar-komentar kasar gitu kepada Marco Bezzecchi. Nah, kalau kita lihat crash-nya memang, Marc Marquez kemudian sempat crash di gravel dan Marc Marquez itu, seperti merasakan bahu, kanannya itu nggak bisa, apa ya, ada yang masalah gitu ya di bahu kanannya. Sampai akhirnya Marc Marquez pun juga sempat meminta bantuan kepada Marshall untuk bukain helmnya karena dia nggak bisa mengangkat, tangan kanannya, seperti itu. Nah, Marco Bezzecchi juga sempat terkapar gitu ya di gravel, tapi akhirnya kemudian dia bisa bangkit lagi dan akhirnya juga dibawa ke medical center gitu. Dan dia juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Mataram, Marco Bezzecchi, dan juga dilakukan pemeriksaan. Tapi ternyata untuk Marco Bezzecchi ini tidak ada, cedera apa-apa gitu ya, tidak ada patah tulang atau apa, hanya recovery biasa aja. Nah, sementara untuk Marc Marquez memang setelah dia, diperiksa di medical center sama dokter Charte, kemudian juga dia, apa, menghubungi timnya gitu ya di box-nya dan bilang, "Oh nggak apa-apa ini jangan khawatir mungkin ini juga terkait dengan, ada tulang dari tulang selangkanya gitu yang agak keluar," gitu, kata Marc Marquez. Tapi memang waktu itu Marc Marquez bilangnya, "Saya masih harus, langsung ke Madrid," gitu ya, pulang malam itu juga ke Madrid dan bener aja Marc Marquez waktu kemarin itu kan gue juga seperti pedok, MotoGP Mandalika ya, dan ngelihat bagaimana Marc Marquez keluar dari box, kemudian diwawancara sama media-media Spanyol seperti DAZN dan juga TNT Sports gitu ya. Sampai akhirnya itu, dikerubungin juga kan sama media dan dikerubungin sama fans-fansnya Marc Marquez. Kemudian ada Opa Tardozzi gitu, Davide Tardozzi yang akhirnya datang, ke sampingnya Marc Marquez dan langsung, "Ayo udah," jadi kayak membubarkan media sama fansnya Marc Marquez gitu, karena memang Marc Marquez, cedera gitu ya. Meskipun cederanya ini kelihatan memang enggak terlalu menyakitkan ya buat Marc Marquez, karena Marc Marquez masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa, apa namanya, ngobrol gitu ya sama rekan-rekan, timnya gitu dan bilangnya sebenarnya sampai sempet dia memikirkan kali ini dia lagi-lagi nggak finish gitu ya di MotoGP Mandalika 2025 khususnya di main race-nya. Dan abis itu ketika Opa Tardozzi membubarkan media dan juga fans-nya, ini Marc Marquez sempat ke dalam dulu, ke dalam box peristirahatannya, Marc Marquez gitu sampai akhirnya mobil, mobil Innova kalau nggak salah ya, mobil Innova itu datang
Marc Marquez langsung meninggalkan, paddock dan juga ini langsung ke hotelnya dulu untuk istirahat sebentar, untuk menyiapkan barang-barang, kemudian juga langsung, terbang gitu ya ke Madrid, Spanyol. Dan update-nya lagi, ini Marc Marquez setelah berada di Madrid gitu ya, Marc Marquez ini, terkena ataupun dinyatakan patah di bagian prosesus coracoid dan juga cedera ligamen pada bahu kanannya. Dan untungnya ini nggak sampai operasi ya teman-teman dan hanya pemulihan biasa aja. Makanya Marc Marquez ini diminta untuk tidak, balapan dulu di MotoGP Australia Phillip Island ataupun di MotoGP Sepang Malaysia 2025. Karena memang pemulihannya itu cukup untuk tidak beraktivitas secara apa, maksimal gitu ya, kegiatan yang tidak terlalu banyak untuk bahunya. Karena kan bahunya ini juga masih, di apa, ditopang gitu ya, tangannya ini masih ditopang, supaya tadi ini bahunya nggak terlalu banyak bergerak gitu, supaya pemulihannya juga bisa lebih cepat. Dan kalau misalkan tadi kata Rigamonti sebenarnya juga sempat ngejokes gitu ya ke Marc Marquez, dia bilang, "Oke Marquez, sampai jumpa di Gala Valencia," gitu. Tapi Marc Marquez tentunya nggak mau gitu. Mudah-mudahan aja dia bisa, lebih cepat pemulihannya dan dia nggak mau cuma beristirahat di 4, seri balapan tersisa gitu. Dia maunya setelah dari, MotoGP Sepang, yaitu MotoGP Portimao, bahkan di Valencia dia itu juga bisa balapan lagi kayak gitu. Tapi mudah-mudahan aja Marc Marquez bisa, apa, mempertimbangkan dan juga memperhitungkan kayak gitu ya, karena kan Marc Marquez sendiri bilang ke Jorge Martin waktu itu lebih baik menunda dulu untuk bisa segera buru-buru balapan daripada cedera lagi. Dan bahkan ketika waktu kemarin, ditanya gitu ya, sama media di media Scrums, itu sebenarnya Marc Marquez, modenya tuh bukan mode attack lagi, bukan mode nge-push lagi, tapi dia lebih kepada mode bertahan aja gitu, lebih lebih pengen enjoy untuk balapan, kemudian juga nggak pengen nge-push karena dia nggak pengen cedera lagi dan lebih fokus untuk bisa, mempersiapkan motor di 2026 gitu. Tapi ternyata ya, meskipun Marc Marquez nggak nge-push gitu, meskipun Marc Marquez di main race-nya dia, apa ya, nggak terlalu memang nggak nge-push gitu ya, tapi akhirnya diseruduk sama Marco Bezzecchi. Dan kalau misalkan kita sedikit review soal Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025 memang agak, performanya ini nggak terlalu oke ya, karena Marc Marquez ini juga mengalami sejumlah kesulitan tersendiri di sirkuit, Mandalika. Selain sirkuit Mandalika itu yang menurut Marc Marquez adalah sirkuit yang bukan dia banget gitu, karena juga terkait dengan, temperatur aspalnya yang bener-bener, tinggi gitu dan ini juga membuat kesulitan tersendiri buat Marc Marquez dan ya Marc Marquez juga pengennya waktu kemarin dia skip aja, dia pengen langsung ke Phillip Island kayak gitu kan. Dan ternyata ini banyak juga, para pembalap gitu ya yang, mengkritik dari gravel sirkuit Mandalika karena ada beberapa tikungan-tikungan ataupun kayak, turn 1 ataupun juga di corner 10 dan juga corner 1 menurut dari, beberapa pembalap itu gravelnya tidak sama dengan aspal, apalagi ketinggian gravel dan juga aspal itu nggak sama, dan itu juga akan menyebabkan kayak misalkan nggak enak gitu ya, agak agak jomplang gitu. Bahkan kalau misalkan kita jalan biasa pun juga itu kan bisa terkilir dan lain-lainnya itu pun apalagi dengan adanya, motor yang sangat-sangat cepat kayak gini nih tentunya sangat berbahaya kayak gitu. Waktu kemarin juga ada Joan Mir dan juga Alex Marquez yang mengkritik gitu kalau batas antara gravel dan juga aspal itu beda ketinggiannya. Dan mereka juga bingung kenapa ada kerikil di gravel tersebut, bukannya, aspal aja gitu. Ketika, para pembalapnya crash ataupun jatuh, itu nggak langsung, menghantam batu-batu kerikil, tapi bisa menyerosot gitu aja di aspal, kayak gitu. Dan menurut dari Alex Marquez itu eee, lebih membuat, keselamatan terjamin gitu ya, ketimbang, batu-batu, besar gitu yang ada di gravel. Bahkan kalau kita lihat, setelah Marc Marquez crash gitu, Marc Marquez juga kelihatan kan, dagunya itu sempet berdarah ya, dan itu juga menjadi salah satu bukti lah kalau misalkan, batu-batu ataupun kerikil-kerikil yang ada di gravel sirkuit Mandalika itu cukup besar-besar kayak gitu. Dan ternyata ini bukan cuma Joan Mir dan juga Alex Marquez yang mengkomentari gravel, ternyata waktu kemarin itu di media Scrum
Dan, waktu itu gue juga ada di media Scrum ya, jadi melihat bagaimana ada Peko Bagnaia, kemudian ada Alex Rins dan juga Brad Binder. Mereka tuh sambil menunggu untuk giliran diwawancara sama, teman-teman media gitu kan, mereka nunggu di satu bangku. Nah, ternyata, mereka tuh, ngobrolin soal gravel ini gitu, terutama diawali sama Peko Bagnaia. Peko sebenarnya juga ini, nanya gitu ya ke Alex Rins, kenapa, mereka gitu ya, atau kayak misalkan, FHM ataupun kemudian Race Direction atau bahkan pihak dari Mandalika sendiri menaruh gravel gitu di corner 1 dan juga corner 10 gitu. Padahal menurut Peko Bagnaia pada Januari 2025 lalu ketika, Peko ke sini gitu ya, ini menurut Peko ya, itu nggak ada gravel dan ketinggiannya juga nggak beda. Bahkan Peko juga mau ngomong sama Stewart alias, Simon Crawford terkait dengan hal ini, tapi mungkin nggak keburu ya, Peko Bagnaia ngobrolin hal ini sama Simon Crawford sampai akhirnya juga nggak keburu ketika, gravel itu mau diratain. Tapi sebenarnya ini pun juga ditimpali sama Alex Rins yang bilang, mungkin itu juga kenapa pembalap Moto2 yang namanya Holgado itu juga nyaris crash, ketika balapan di Moto2 atau bukan balapan ya, itu kan di hari Jumat sebenarnya, di, sesi praktis, hari Jumat kayak gitu. Bahkan ini juga ditimpali sama Brad Binder yang dia bilang ketika dia, inspeksi, trek gitu ya, sirkuit Mandalika di hari Kamisnya itu kan ada familiarisasi trek gitu, ketika para pembalap itu jalan kaki untuk menginspeksi, titik-titik dari sirkuit dan ini Brad Binder selain jalan kaki, dia juga pakai sepeda gitu ya untuk inspeksi trek ini. Dan katanya Brad Binder, dia juga melihat bahwa adanya, eee, apa, enggak enggak sama gitu tinggi antara gravel dan juga aspal. Bahkan waktu kemarin ada pekerja gitu ya, dia bilang ada orang-orang yang, berusaha untuk meratakan aspal dan juga gravelnya, tapi mungkin karena memang udah, eee apa namanya, serinya gitu ya, atau udah berlangsung rangkaian balapan MotoGP-nya, jadi memang nggak terlalu ada perbaikan secara keseluruhan. Dan itu sebenarnya yang menjadi mungkin, kritik-kritikan dari para pembalap terkait dengan sirkuit Mandalika. Dan ini juga sementara dari pihak MGPA yaitu, Mandalika Grand Prix Association, yaitu direktur utamanya MGPA Pak Priandi Satria waktu kemarin juga telah dihubungi oleh media pada 7 Oktober 2025 kemarin terkait dengan, kritikan-kritikan dari pembalap-pembalap, soal sirkuit Mandalika ini. Dan kalau katanya Pak Andi, ini pihaknya masih menunggu laporan resmi dari FIM gitu, selaku dari Federasi Roda 2 tertinggi di dunia yang akan disampaikan melalui dari IMI ataupun Ikatan Motor Indonesia dan selaku, perpanjangan tangan FIM gitu ya di Indonesia. Jadi memang kalau misalkan mau, revisi, gravel, revisi layout itu MGPA juga harus benar-benar, berkoordinasi sama FAM, bukan langsung direvisi begitu aja, karena kan sirkuit Mandalika juga sudah dihomologasi, kemudian juga sudah ada, inspeksi lanjutan, kemudian ada pemeriksaan dari FIM sendiri gitu, dan juga race direction gitu. Jadi memang seharusnya, Race Direction ataupun Dorna Sports ataupun dari FIM sendiri, dia meminta kepada MGPA untuk memperbaiki, sirkuit Mandalika tersebut, kayak gitu. Nah, oke, semoga ada solusi terkait dengan sirkuit Mandalika, terkait dengan kritikan ini, supaya nanti ke depannya di tahun 2026 gitu ya, ini nggak kejadian lagi ada kritikan, gravel dan juga aspal yang beda ketinggian oleh para pembalap dan juga ini kan terkait dengan keselamatan dari para pembalap juga, gitu. Nah, yang jelas di Mandalika ini khususnya buat Ducati Lenovo adalah weekend terburuknya atau bisa dibilang Black Weekend gitu ya bagi para, pembalap Ducati karena Marc Marquez ini cedera, crash, bahkan, juga nggak bisa ikutan balapan di MotoGP Phillip Island dan juga Sepang Malaysia. Pecco Bagnaia pun juga crash, bahkan ini Pecco Bagnaia mengalami, sesi yang paling buruk gitu dari sesi kualifikasi sampai dengan sesi di sprint race, bahkan di main race-nya pun juga buruk banget kayak gitu. Dan tapi ini bos Ducati Gigi Dall'Igna,
terkait di Mandalika, ini juga mengapresiasi penuh kepada Fermin Aldeguer gitu ya, dan juga Alex Marquez yang bisa menang di posisi pertama dan juga ketiga. Ini disampaikan di Jidalina di LinkedIn-nya gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, sesuai dengan apa yang dibilang sama Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia di media scrum waktu kemarin di MotoGP Mandalika gitu ya. Mereka dua-duanya kehilangan, eee, losing front feeling. Jadi kayak misalkan feeling front end itu mereka bener-bener, nggak dapet, terutama untuk Pecco Bagnaia kayak gitu. Pecco bilangnya bahkan dia tuh kayak nggak bisa mengontrol sama sekali, motornya, nggak bisa ngerem, nggak bisa ngebelokin. Dia tuh seperti hanya, penumpang aja dia bilang di motor, GP25-nya kayak gitu. Sementara untuk Marc Marquez juga bilangnya waktu kemarin, untuk, ban depannya itu bener-bener juga ngelok gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sesi hari Sabtunya, di sesi sprint race, maupun di sesi, kualifikasi, itu juga, Marc Marquez sempet crash 2 kali kayak gitu ya, dan itu juga ngebuat, kelihatan gitu Marc Marquez front end feeling-nya itu nggak dapet dan juga ban depannya itu ngekunci kayak gitu. Nah, tapi tentunya ini Gigi Daliknya juga akan melihat datanya secara lebih lanjut terkait dengan kasus dari Peko Bagnaia dan tentunya ini juga akan, mencari solusinya lagi gitu ya. Apakah apa yang akan dilakuin, Pecco Bagnaia di MotoGP Phillip Island 2025. Pecco Bagnaia bilangnya di Mandalika ini dia sama setup motornya seperti yang dipakai di Motegi Jepang gitu ya, dan mesin yang memang sudah mengeluarkan asap di Motegi itu dan dipakai lagi di, seri MotoGP Mandalika khususnya di hari Jumat dan juga Sabtu. Nah, ini ada Matt Oxley, jurnalis MotoGP waktu kemarin, dia dari jurnalis MotoGP Motorsport Magazine gitu ya. Waktu kemarin aku juga ketemu sama Matt Oxley, sama Simon Peterson gitu ya. Ada jurnalis-jurnalis MotoGP yang memang mengikuti dari seri ke seri, bahkan dia keseluruhan dari, seri MotoGP mereka ikutin gitu. Dan jadinya mereka memang udah deket sama, para pembalap, kemudian juga para timnya, kayak gitu. Dan waktu kemarin ini Matt Oxley gitu ya, di Motorsport Magazine dia juga bercerita waktu kemarin di Mandalika itu dia dipanggil oleh Gigi Dall'Igna bersama dengan 2 senior jurnalis MotoGP lainnya untuk bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk mencari tahu kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi sama Pecco Bagnaia. Ketika Pecco Bagnaia di Motegi itu bagus banget, dia bisa juara, dan sebelumnya di Misano itu drop banget, kemudian di Mandalika itu bahkan jelek banget gitu. Jadi ini, para jurnalis juga sebenarnya penasaran gitu ya, pengen tahu sebenarnya apa yang, dialami sama Pecco Bagnaia. Dan kemarin ini Matt Oxley, gue juga lihat sendiri ya, ketika Matt Oxley sama Simon Peterson dan, beberapa, senior jurnalis lainnya yang datang gitu ya ke, garasi box ataupun, tim-tim para pembalap kayak gitu. Nah ini khususnya untuk Matt Oxley, dia diundang untuk bisa langsung ketemu sama Gigi Dall'Igna dan bisa ngobrol langsung sama Gigi Dall'Igna, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama Pecco Bagnaia. Dan, pertemuan dari Matt Oxley dan juga Gigi Dall'Igna ini sebenarnya off the record, jadi bener-bener nggak bisa dipublikasiin sama Matt Oxley, tapi pada intinya Matt Oxley itu punya, background gitu ya, penyebab kenapa Pecco Bagnaia itu bisa rasanya ups and down gitu untuk di seri 2025 ini. Sementara untuk Marc Marquez dengan pakai GP25 dia oke banget dan bahkan bisa mendominasi gitu ya, menjadi, juara dunia MotoGP 2025. Dan kalau menurut dari Matt Oxley, ini ada 2 device yang mengubah performanya Pecco Bagnaia. Yang pertama itu terkait dengan ride height device dari GP25 dan juga, stiffer heat resistant tire ataupun ban yang ban untuk menahan, tahan panas gitu untuk, cuaca yang ekstrim. Itu ada 2 hal yang menjadi poin dari, pertemuan dari Matt Oxley ataupun juga analisis dari Matt Oxley di sini. Pertama itu terkait dengan ride height device.
Jadi kalau misalkan, kita lihat setelah tes Misano itu ada perubahan dari ride height device yang dipakai oleh Peko Bagnaia. Sebelum-sebelumnya dari seri awal sampai di tes Misano, Peko Bagnaia ini menggunakan ride height device GP25 dan menurut Peko Bagnaia ini malah membuat, motornya itu susah dikendaliin dan juga nggak bisa membuat, Peko Bagnaia itu mendapatkan feeling pada front end-nya. Jadi untuk ban depannya itu juga nggak bisa, dikendaliin sama Peko Bagnaia. Ini pun juga terkait dengan, tadi fitur dari ride height device GP25 yang harusnya ini menekan, traksi di bagian, ban belakang sampai akhirnya membuat ban depannya itu juga agak kesulitan untuk Peko Bagnaia. Tapi kemudian di tes Misano, di, tes Misano tersebut, Peko Bagnaia ini mengubah atau mengubah, ride height device GP25-nya pakai ride height device GP24-nya. Baru kemudian akhirnya Peko-nya bisa merasakan feeling pada, bagian depan motornya dan bisa merasakan kembali gitu ya, seperti yang dia inginkan gitu ya, seperti, Peko Bagnaia di tahun, 2024 gitu. Dia bisa mengendalikan, dia bisa mengontrol motornya dan juga dia bisa pede gitu untuk bisa masuk ke tikungan, ke corner, ataupun di garis lurus gitu ya. Jadi memang kepedean, tingkat kepercayaan diriin dari Peko Bagnaia ini muncul lagi ketika ride height device dari GP25 ini diganti ke GP24 gitu. Makanya akhirnya di Motegi dia bisa, juara. Tapi kemudian kan setup Motegi ini dibawa ke Mandalika dan ternyata ini nggak works dan bahkan ini nggak performanya tuh buruk gitu ya. Tapi ternyata ini bukan terkait dengan GP25 atau, ride height device GP24 yang dipakai, eee, Pecco Bagnaia gitu ya di Mandalika. Ini terkait dengan tadi, the stiffer heat resistant tire. Jadi ada ban gitu yang, mungkin didistribusiin sama Michelin gitu ya. Jadi bannya itu ban yang memang lebih kaku dan juga, eee, untuk tahan panas gitu. Karena kan di sirkuit Mandalika itu panas banget aspalnya dan ini yang dipakai oleh, Pecco Bagnaia dan juga semua para pembalap gitu, terkait dengan the stiffer heat resistant tire. Dan ini, menurut dari Pecco Bagnaia dan juga dari Matt Oxley gitu ya, inilah yang membuat Peko Bagnaia jadi agak sulit gitu untuk mengontrol bannya dan ya tadi, dia cuma bilang dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma seperti penumpang gitu ya di motornya dan akhirnya, performanya itu jelek banget. Bahkan di main race Mandalika pun juga ini ya di posisi terakhir gitu ya, bahkan crash kayak gitu. Lalu kenapa ada Marc Marquez, kemudian juga ada Pecco Bagnaia yang oke performanya tuh nggak oke banget ya di Mandalika gitu, yang, buruk banget di Mandalika, tapi kenapa Fermin Aldeguer ini bisa improve banget, bahkan seorang rookie gitu ya dari Moto2 ini bisa, memenangkan MotoGP Mandalika 2025. Ini adalah terkait dengan corner speed. Jadi kalau kemarin Marc Marquez juga di media Scrum bilangnya, keunggulan dari Fermin Aldeguer itu adalah corner speed, di mana Marc Marquez sama Pecco Bagnaia nggak dapet nih corner speed-nya di Mandalika. Karena waktu kemarin, feeling front tire-nya baik dari Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez itu nggak dapet. Dan keunggulan dari ataupun kelebihan dari Fermin Aldeguer ini corner speed-nya itu oke banget di Mandalika, sampai akhirnya dia bisa cepet banget di sini dan juga bisa menguasai lintasan sampai akhirnya dia bisa, menang gitu ya di MotoGP Mandalika 2025 ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat day by day dari Marc Marquez gitu, di hari Jumatnya dia merasa feeling-nya oke gitu ya, bagus, tapi kemudian ada yang aneh ketika di hari, siangnya gitu ya. Kemudian di hari Sabtunya ketika dia crash 2 kali, dia merasa udah dia nggak mau nge-push gitu ya, sampai akhirnya di hari Minggu ternyata terkait dengan ada perbaikan dan waktu kemarin tuh di Sabtu gue juga lihat banget Marc Marquez itu, sama tim Ducati ya, dia pulang malam sekitar 20.30 waktu Indonesia Tengah gitu, hampir setengah 9 malam, dia baru pulang gitu dari, sirkuit, dari pedok
untuk bisa, apa ya, mencari settingan-settingan, motor gitu untuk di hari Minggunya. Dan ternyata itu sebenarnya works ya, di hari Minggunya menurut dari Marc Marquez itu feeling-nya tuh udah bagus sebenarnya. Dia bisa buat fight di depan gitu, tapi ternyata ya tadi, karena ada insiden dari Marco Bezzecchi, ya udah buyar semuanya gitu. Dan Pecco Bagnaia juga gue lihat bener-bener lihat gimana, eee, bahkan Pecco sendiri itu lembur ya, lebih lembur daripada Marc Marquez sama Alex Marquez. Alex Marquez dan juga Marc Marquez itu pulang sekitar 8:30 malam, tapi kalau Pecco Bagnaia ini dia, ketika, Marc Marquez pulang gitu, Korbannya ini balik lagi ke box-nya, ke timnya untuk cari lagi, untuk menganalisis data lagi dan juga dia bener-bener, ingin gitu ya, supaya hari Minggunya tuh bener-bener dia bisa, improve gitu. Tapi ternyata kayak tadi, hasilnya ya dia nggak bisa improve, dia berada di paling buncit dan akhirnya crash, kayak gitu. Oke, yang terakhir teman-teman, ini MotoGP juga udah mengumumkan kayak jadwal terbaru dari tes MotoGP 2026, yaitu di shakedown test, yaitu tanggal 29 sampai dengan 31 Januari, kemudian juga ada Sepang test, yaitu 3 sampai 5 Februari 2026, gitu ya. Tadi shakedown test maksudnya 29 sampai 31 Januari 2026, kemudian season launch-nya juga 6 sampai dengan 7 Februari 2025 2026 yang bakalan berlangsung di Malaysia gitu ya, dan juga di Buriram Test ini 21 sampai dengan 22 Februari 2026 nanti. Jadi nanti selain dari, MotoGP Valencia akhir November gitu, nanti juga ada, pre-season test-nya gitu di Valencia. Dan 2026 ini menjadi akhir era dari 1000 cc, MotoGP dan sebelum pada akhirnya nanti MotoGP akan, ganti mesin gitu ya, dari peraturan baru ke 850 cc untuk di MotoGP 2027-nya. Jadi nanti kita lihat aja gimana performanya, apa, para pembalap gitu ya di tahun 2026 dan juga tentunya kita akan menanti dulu nih, performanya masing-masing para pembalap untuk sisa akhir musim di 2025. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada komentar, kita bisa berdiskusi di kolom komentar gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau bertanya apa, boleh banget. Nanti aku akan jawab. Mungkin juga akan bisa aku bikinin videonya terkait dengan MotoGP Mandalika waktu kemarin. Oke, segitu dulu teman-teman. Bye-bye semuanya.